Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu, nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu, agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Marilah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan rasa syukur limpah terima kasih kami datang padamu di malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan dan kasih karunia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami naikkan syukur kami melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarkanlah Tuhan boleh hadir mengurapi kami, mengurapi seluruh jemaat umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan seluruh pelayan, Bapak Pendeta Lonto yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau juga boleh mengurapi dan mengkuduskan. Biarkanlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 137, Mazmur pasal 135 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca secara bergantian. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat Kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hai langit pasanglah telingamu, dengar ucapanku wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekalah kebenarannya. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta C.F. Lonto.
Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kasih-Mu berkenan menghimpunkan kami, berkenan pula menyapa kami, dan berkenan pula akan menyanggupkan kami memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh karena Tuhan yang hadir dalam roh yang senantiasa memimpin menolong kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 22 sampai dengan 23 yang mengatakan, lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian perikop yang kita baca pada kesempatan malam hari di tengah peribadahan keluarga ini mengisahkan tentang kehidupan baik itu Yokim, Yoas, Saraf, dan juga orang-orang Koseba yang mana mereka boleh menikmati suatu kehidupan baik. Dan tentu saya yakin bahwa berbicara tentang kehidupan baik yang terselenggara dalam kehidupan seseorang adalah bukan merupakan suatu perkara yang baru. Bagian perikop kita pada kesempatan malam hari ini mengatakan bahwa riwayat ataupun kisah-kisah tentang terselenggaranya kehidupan baik dalam seseorang itu adalah merupakan sesuatu yang tua. Jadi sesuatu yang memang menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, tentu kita pun sebagai manusia mempunyai kisah pengalaman kehidupan baik di dalam perjalanan hidup ini. Dan yang dimintakan kepada kita sama seperti orang-orang Israel dimintakan untuk menceritakan akan kebaikan-kebaikan yang melanda kehidupan mereka, kita pun semestinya berbuat demikian. Supaya dengan itu juga dapat menjadi suatu pegangan dalam perjalanan untuk mana pengalaman kehidupan kita juga kiranya boleh menginspirasi generasi selanjutnya di dalam menyikapi perjalanan kehidupan dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi kunci daripada hal-hal baik yang menimpa, yang menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan Israel, tentunya demikian juga kita, maka mengacu dari bagian perikop Alkitab yang kita baca, maka di situ nyata jelas. Yang pertama-tama kita melihat melalui kesaksian orang-orang yang saya sebutkan tadi,
yaitu orang Koseba dan personal pribadi, 3 nama yang disebutkan terdepan, kita melihat bahwa dalam keberadaan mereka menjalani kehidupan, mereka tidak sama sekali mengaburkan data yaitu sesuatu yang menyangkut hal identitas hidup mereka. Dan mereka tidak takut akan membuka identitas yang sebenarnya kepada umum menyangkut tentang dirinya. Dan ini tentu juga harus menjadi suatu titik perhatian kita dalam kembara kehidupan untuk menggapai sesuatu yang baik di dalam perjalanannya. Kenapa diingatkan siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang disebutkan itu, yaitu Yokim, Yoas, Saraf, dan juga orang-orang Koseba ini. Kalau kita melihat judul perikop, maka di situ jelas bagi kita bahwa mereka adalah merupakan orang-orang Israel keturunan Yehuda dari cabang lain. Nah, mereka tidak takut untuk mengakui kehidupan mereka sebagai orang Israel. Dan kita tahu bahwa kalau dikatakan orang Israel, maka itu jelas, yaitu orang yang memang menyerahkan kehidupan sepenuhnya dalam pangkuan kepada Allah yang dikenalnya, yaitu Allah Israel yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian dan menyelamatkan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah kita juga di dalam perjalanan kehidupan ini ada benar-benar berani untuk menyatakan identitas diri kita sebagai gereja, ya. Karena gereja dikatakan bukan gedungnya tapi orangnya. Ya. Nah, apakah kita juga berani untuk mengaku diri sebagai orang Kristen? Nah, pada kenyataannya bahwa apa yang kita lihat sesungguhnya di sana nampak bahwa tidak sedikit yang menutupi identitas diri, ya. Dan hal itu tidak perlu saya menunjuk orang per orang, tetapi ada yang demikian karena ya semata-mata takut untuk menatap kehidupan, apalagi mereka berada di kerumunan ataupun lingkup masyarakat yang minoritas dari keberadaan imannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan apakah iman memang yang membawa orang kepada kesengsaraan? Saya pikir tidak demikian, sebab Kristus katakan bahwa jikalau kamu malu untuk mengakui aku sebagai Bapamu, maka aku pun malu untuk mengakui kau sebagai anakku. Dan kita tahu kalau Yesus memposisikan dirinya sebagai Bapa, peran Bapa dalam kehidupan keluarga luar biasa. Dialah yang memberikan jaminan akan segala sesuatu apa yang menjadi segala kebutuhan, apalagi di tengah kehidupan masyarakat patriarkat, ya. Dan dia yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Dan kalau kita lihat juga perumpamaan Yesus luar biasa sekali, bahwa sebenarnya sebagai kehidupan anak harus memasrahkan diri sepenuhnya kepada Bapa, meyakini bahwa Bapanya sungguh baik dan amat baik, dan memang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan apakah benar bahwa jadi dengan demikian iman bukanlah sesuatu yang membawa kita kepada celaka? Nah, benarkah demikian? Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang yang disebutkan baik secara pribadi maupun juga kelompok
mereka yang berasal dari Koseba, ya, di sana kita menyaksikan bahwa mereka sebagai keturunan daripada Yehuda, apa yang menjadi mata pencaharian mereka adalah sebagai seorang tukang priuk. Nah, tukang priuk ini maksudnya adalah seorang pekerja yang membuat segala macam perabotan-perabotan rumah tangga. Ya, bukan hanya piring, bukan hanya gelas, bukan hanya mangkok, tapi juga tentunya kalau zaman sekarang ini ya Gucci lah. Ya, Gucci, segala macam perhiasan-perhiasan yang yang terbuat dari tanah liat. Itulah profesi mereka. Dan kalau bacaan yang pagi hari kita melihat ada juga keturunan Yakub yang berprofesi sebagai seorang ahli tenun yang membuat tenunan halus yang sangat mahal. Nah, banyak orang bilang, wah pasti yang lebih sukses adalah yang membuat tenunan yang sangat mahal karena harganya mahal. Sedangkan yang periuk itu ya pasti di bawah ini. Tidaklah demikian. Yang harus kita melihat bahwa apapun pekerjaan yang kita geluti itu adalah suatu kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan semua tentu mempunyai suatu daya yang baik untuk memberi perubahan-perubahan bagi peningkatan kesejahteraan kehidupan setiap kita, ya. Dan itu nampak di dalam kehidupan orang-orang Koseba, ya, maupun juga 3 pribadi nama yang disebutkan di dalam bacaan kita. Jadi kita melihat bahwa semua pekerjaan, yaitu sesuatu yang halal dan berkenan kepada Tuhan, itu adalah merupakan sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan dan memberikan suatu jaminan akan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita dalam merangkai hidup sejahtera. Jadi kita tidak boleh untuk menghina satu pekerjaan yang digeluti oleh saudara-saudara kita dan mengatakan bahwa itu adalah suatu pekerjaan yang rendah, karena padanya lah Tuhan percayakan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hanya yang perlu diingatkan adalah bagaimana kita menyatakan kinerja di tengah pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan dalam profesi yang melekat dan menjadi penyangga untuk menggapai dalam membangun kesejahteraan kehidupan rumah tangga kita. Itu yang paling penting bagi kita. Yang kita lihat bahwa apapun pekerjaannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Bahkan dikatakan hidup itu adalah perjuangan. Dan itu yang kita lihat dari orang-orang Koseba dan yang dilakukan oleh Yosim dan 2 rekan lainnya. Mereka berjuang dengan pekerjaan-pekerjaan di tengah profesi yang mereka geluti dengan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Dan inilah yang kita lihat pada akhirnya menghantar orang-orang Koseba, demikian juga Yokim, bahkan Yoas dan Saraf, ya, Saraf itu dikatakan berhasil menguasai, wah luar biasa sekali, menguasai negeri Moab, ya, khususnya dalam memasarkan pangsa pasar di tengah profesi yang digelutinya dalam menjajakannya, yaitu periuk-periuk yang disebutkan dalam bacaan kita. Bahkan kita lihat bahwa kalau dalam istilah sekarang mereka sampai go public, ya, sampai bukan hanya rakyat kecil itu yang menjadi
konsumen dari sentuhan tangan dalam kreasi-kreasi periuk yang dibuat, tapi itu juga boleh pangsa pasar mereka, mereka juga ternyata boleh mengakses masuk sampai ke dalam istana. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan itu bergantung pada bagaimana sikap hidup menyikapi pekerjaan yang dipercayakan. Ya, pasti akan memberikan suatu keberhasilan yang membawa kebaikan dalam kehidupan seseorang. Dan itu nyata. Ya, dan saya yakin bahwa kalau kita bekerja dengan baik, apapun pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan pasti akan memberikan hasil yang baik. Tapi ingat, ya, memang besar kecil pendapatan itu adalah pemberian Tuhan. Saya ingatkan lagi, adalah pemberian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak perlu kita merasa iri, tapi ada konsekuensinya. Kalau kita diberi lebih besar, kita mempunyai tanggung jawab lebih besar. Dalam semua itu bukan berarti bahwa yang kecil tidak dilibatkan, mereka dilibatkan sesuai dengan pemberian. Kalau kita juga yang besar dilibatkan, tapi harus juga memberikan persembahan yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan jangan terbalik, jangan sampai yang kecil lebih besar pemberiannya daripada kita yang besar ternyata lebih kecil pemberiannya daripada yang kecil. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Dari penjelasan ini jelas bagi kita bahwa keberhasilan seorang, iman memang menentukan. Karena dalam pengakuan kita, dia sebagai Bapa, dia hadir, dia memelihara, dia membantu, dia menolong. Sehingga kita bekerja tidak sendiri, tapi kita bekerja bersama-sama dengan dia. Dan pertolongan dialah yang memampukan kita untuk melaksanakan segala apa yang menjadi tanggung jawab. Jadi iman bukan merupakan suatu hambatan atau suatu hal yang merintangi. Yang merintangi adalah cara kerja kita. Nah, oleh karena itu, marilah kalau kita bermalas-malasan pada waktu-waktu yang lalu, kita tingkatkan kinerja kita. Apalagi ada suatu suara-suara yang menyatakan bahwa kita tidak dapat menutupi data diri kita. Ya, data diri kita yang sebenarnya siapa dengan era teknologi ini. Semua bisa dilacak. Dan yang dilihat adalah bukan latar belakang kita, tapi bagaimana kinerja kita. Dan kalau kinerja kita buruk, maka tentunya kita juga akan mengalami kesusahan untuk mencari sesuatu apa yang dapat menopang keberlangsungan kehidupan kita. Apalagi berpikiran yang tinggi-tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa dalam kebaikan di tengah membangun kehidupan ya, dimanapun, melalui satu tawarik ini mengingatkan kepada kita supaya kita juga mau berlaku sama seperti orang-orang Kerosa, orang-orang Yosim maupun juga Yoas, dan di sini disebutkan juga yaitu Saraf, ya, untuk tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita melihat bahwa saudara-saudara kita dari pihak Muslim baru banyak yang melakukan mudik, dan orang-orang Israel juga memberlakukan mudik dalam kerangka keterkaitannya dengan agama, di mana mereka berkumpul bersama dengan keluarga dalam 1 tahun di tengah rezeki yang ada untuk merayakan Paskah. Sedangkan hal-hal yang lain bisa mereka lakukan di Bait Allah, sedangkan hal-hal yang lain mereka bisa rayakan di sinagoge, rumah-rumah ibadah yang tersebar di beberapa tempat di mana mereka ada. Dan tentu di situ juga kita melihat bahwa mereka dapat menyalurkan berkat-berkatnya untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam Bait Allah. Di samping itu juga membangun kehidupan negeri di mana mereka berasal. Dan bukan hanya itu, kita juga melihat bahwa keputusan tentang hari tua memang adalah rancangan Tuhan, dan kita melihat bahwa baik orang-orang Kerosa maupun juga
orang-orang Yoas, Yorib maupun juga Saraf, pada akhirnya di tengah keberhasilan kehidupannya di hari tuanya, mereka menjalani hari tua untuk kembali ke negeri di mana Tuhan mereka terlahir dan berasal, yaitu salah satu di antaranya yaitu dari Gedera. Nah, Gedera ini bukan sesuatu yang asing bagi kita, karena saya pikir di situ juga Tuhan Yesus pernah melakukan suatu mujizat, mengusir setan-setan yang ada di dalam babi. Nah, itu ya, mereka kembali ke sana, hidup dalam komunitas keluarga Israel. Dan itu bukan berarti bahwa kita tidak, kalau kita merantau kita harus kembali, tidak. Di mana negeri dipijak, di situ kita harus junjung. Di mana kita lihat itu baik untuk kehidupan kita, disitulah kita terus melangsungkan kehidupan kita. Ada pilihan bebas, tapi yang paling penting bagi kita adalah senantiasa beribadah kepada Tuhan dimanapun, karena Dialah kebaikan dan sumber baik yang menjaminkan kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sebagai Bapa pemelihara kehidupan kami, dengan apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dikerjakan yang menjadi profesi kami. Kami berterima kasih kalau firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa itu adalah merupakan suatu jaminan untuk membangun kehidupan sejahtera, menikmati hal yang cukup sesuai dengan pemberian Tuhan. Dan terima kasih juga kalau Engkau mengingatkan kepada kami sebagai umat yang terberkati untuk juga dapat menjadi bilangan berkat, membangun kehidupan persekutuan dengan persembahan-persembahan baik di tengah berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga membangun kesejahteraan keluarga dan juga negeri kami. Pada kesempatan malam hari ini, Tuhan, kami juga memohon Engkau berkenan memberkati para orang tua dalam pengharapan terhadap kehidupan anak-anak di tengah perjalanan mereka. Pada mereka, Tuhan juga telah melihat usaha dan kerja keras untuk mencukupi, membiayai, melengkapi anak-anak dalam upaya untuk merealisasi cita-cita, di mana untuk semua itu tidak sedikit tentunya para orang tua harus mengocek dana, dan oleh karenanya menempatkan mereka juga bekerja keras dalam ketaatan di tengah takut akan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau juga dalam penyertaan-Mu memberikan suatu kemampuan kepada anak-anak
kami untuk juga dapat menyatakan karya-karya Tuhan yang baik di tengah kesempatan kerja dengan profesi yang lakukan, sehingga sebagaimana kami juga dapat memberikan kontribusi di tempat di mana kami bekerja, maka anak-anak kami pun akan mengalami suatu jelujur yang sama. Dan dengannya kehidupan yang terbangun atas kami secara perlahan-lahan hingga boleh ada sebagaimana ada saat ini, maka kami juga dapat menyaksikan bahwa anak-anak kami akan jauh lebih baik dari kami. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami dan menjadi sesuatu yang enak didengar oleh Tuhan dan Tuhan juga berkenan di dalamnya. Karena itu kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan dalam pekerjaan mereka di perusahaan, di pemerintahan, di mana-mana tempat termasuk di sektor swasta dan lain-lainnya. Dan demikian pun Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang ada di dalam pendidikan, proses mana mereka diperlengkapi supaya berwawasan luas dan dapat hidup dalam penguasaan keilmuan yang dilandasi takut akan Tuhan. Sehingga dengan itu mereka juga dapat berkompetitif, menjalani masa-masa pembentukan, mengikuti pendidikan yang baik, menikmati kenaikan kelas, kelulusan, bahkan juga pada akhirnya dengan ijazah yang disandang boleh keluarga kami boleh melebarkan sayap untuk membangun kehidupan kesejahteraan bersama dengan kesempatan kerja dari generasi ke generasi yang Tuhan pertaruhkan baik atas keberadaan keluarga besar kami. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Engkau berkenan memberkati anak-anak kami yang masih di dalam pertumbuhan di tengah usia mereka yang balita. Kami yakin Tuhan juga memelihara pertumbuhan daripada anak-anak kami, baik mental maupun juga kehidupan rohani. Biarlah Tuhan juga pakai kami selaku orang tua, baik mama papa, kakak-kakak, demikian juga kami sebagai orang yang dituakan, kakek nenek, opa oma, untuk juga turut berproses membentuk pertumbuhan kehidupan anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran, hormat, serta penuh dengan kasih kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon Engkau berkenan untuk memberkati penata layanan yang Tuhan percayakan berlangsung di tengah gereja kami. Kami menyerahkan sepenuhnya sidang majelis jemaat khusus yang akan membahas masalah-masalah penata layanan. Kiranya semua berjalan dengan baik dan keputusan-keputusan yang diambil menjadi sesuatu yang akan mengarahkan hadirnya persekutuan di mana Tuhan himpunkan kami di GPB Jemaat Pancaran Kasih Depok ini boleh menjadi terang bagi kemuliaan namamu di tengah masyarakat. Baik kami ketika kami berkumpul di gereja maupun kami dalam realitas hidup keluarga untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah masyarakat, lingkup di mana Tuhan hadirkan kami dan tinggal bersama-sama dengan mereka, maupun ketika kami menggeluti tugas-tugas kerja di perusahaan, instansi, maupun juga unit-unit lainnya, bahkan dalam kewirausahaan dan ke dalam keberadaan kami sebagai pegawai swasta. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga memohon kasih dan anugerah Tuhan kiranya senantiasa meliputi keberadaan diri kami, sehingga kami di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang senantiasa menaati dalam kuat kuasa roh yang menggerakkan kepada kami untuk menaruh kewaspadaan, dihindarkan dari segala sesuatu sakit, penyakit akibat penularan pandemi COVID-19. Tapi kami tetap sehat, kami juga tetap bekerja, kami tetap dapat berkarya, kami tetap juga dapat menyatakan hidup untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Firman Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Tawari pasal 29 ayat 9 mengatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta berilah hikmat kepada majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dan perhatikanlah apapun tantangan yang akan kita hadapi, ingatlah Tuhan selalu bersama kita dan tidak membuat kita menjadi ketakutan dalam menghadapi permasalahan. Dan jadikanlah hari-hari kita untuk tetap kudus
dan tetaplah berjalan sertanya. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersiap, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut kau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.